Kota Bukit Tinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Voordekok dan juga pernah dijuluki sebagai Parit van Sumatera. Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1978, serta pernah juga ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi tersebut dikenal dengan masa pemerintahan darurat Republik Indonesia yang kemudian pada tahun 2006 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Bela Negara. Bukit Tinggi memiliki luas wilayah 25,24 km. Secara de jure, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, luas Bukit Tinggi menjadi 145,29 km. Dengan masuknya beberapa kenagarian di Kabupaten Agam ke dalam wilayah administratifnya. Namun, sampai saat ini, perubahan batas wilayah tersebut belum terlaksana dikarenakan terdapatnya keberatan sebagian masyarakat Kabupaten Agam. Salah satunya, kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkannya kepada tradisi adat nagari. Dengan luas wilayah saat ini, Bukit Tinggi merupakan kota terbesar ke-6 di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Kota ini memiliki 4 pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakatnya, yakni Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Banto, dan Pasar Simpang Aur. Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakatnya. Kota ini merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Muhammad Hatta, yang merupakan proklamator dan pejabat wakil Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai kota perjuangan, Bukit Tinggi juga dikenal sebagai kota wisata. Objek wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yang pada masa kolonial Belanda bernama De Kruij Wilhelmina Tower, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi marka tanah landmark kota. Sejarah menunjukkan bahwa lubang Jepang dibangun dengan cara kerja rodi oleh rakyat sekitar dari tahun 1942 sampai 1945 di bawah pengaturan serdadu Jepang. Lorong bawah tanah ini panjangnya 1,47 km. Di dalamnya terdapat 21 lorong kecil yang digunakan untuk penyimpanan amunisi, bilik serdadu militer Jepang, ruang rapat, ruang makan robusta, dapur, penjara, ruang sidang, ruang penyiksaan, tempat pengintaian, tempat penyergapan, dan pintu pelarian. Anda akan dipandu bila hendak memasuki lubang ini. Kemudian, menuruni tangga sejauh 64 meter untuk benar-benar sampai di kedalaman 40 meter 132 anak tangga. Sejak ditemukan lubang ini dan dipugar, diameter lorong sekarang berukuran 3-4 meter dan sudah dilengkapi dengan lampu neon di berbagai sudut dan sisi. Namun, dindingnya tetap tidak mengalami perubahan. Dindingnya berupa batu bersekat-sekat yang dulu bertujuan untuk meredam suara agar tidak terdengar keluar. Kuratan-kuratan pukulan paksa dengan benda agak tajam pun masih terekam di sejumlah dindingnya. Konon,
Oleh Jepang, para tawanan Indonesia dipaksa menembus bebatuan Ngarai Siano hanya dengan cangkul dan benda tajam lainnya. 42 sampai tahun 44. Jadi masa pengaliannya nih 2 tahun 8 bulan ya. Ya. 2 tahun 8 bulan tuh udah selesai dibangun Jepang tuh. Jadi lubang ini digunakan Jepang tuh 1 tahun. 6 bulan. Ya. Masalahnya Jepang tadi kan udah kalah perang kan. Negaranya di bom Hiroshima. Akhirnya Jepang nih banyak bunuh diri ini dulu. Jadi kalau segi pengunjung ramai itu 1 minggu libur. Ada sampai sekitar 2000 pengunjung ini. Jadi kalau segi udaranya cukup dalam. Jadi kita nggak kurang oksigen. Kecuali orang tuh sakit asma memang nggak boleh, nggak diwajibkan turun. Yang tua memang nggak diwajibkan. Nanti naiknya nggak kuat. Masalahnya beratnya 70, yang anaknya kurus nanti nggak sanggup motong atas kan. Jadi tangganya tuh ada 132 tuh. Kedalaman 64 meter nih. Jadi posisi lubang ini dibangun di tepi tebing Ngarai Siano. Gampang dikunjungi orang. Ya. Di sinilah lubang tadi. Di atas tuh baru didirikan patung Jepang sama Jenderal Watanabe. Dia nunjuk ini kan. Itu asisten.